Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Tetap semangat. Kita akan belajar matematika kembali di PJJ sebelum PAS ya. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat nanti bisa bermanfaat ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Terima kasih. Sebelum mulai belajar, kita dengarkan dulu lagu Kebangsaan Indonesia Raya ya, supaya kalian bisa uh, menumbuhkan jiwa rasa nasionalisme kalian. Oke, terima kasih kepada anak-anak semua yang sudah mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Dan kali ini kita akan belajar tentang penerapan dari SPLDV ya. Nah, kalian bisa masuk ke akun kalian, lalu nanti bertemu lembar kerja seperti ini. Nah ya, oke, seperti biasa, sistem persamaan linear dua variabel, tapi tentang penerapannya. Nama lengkap kalian bisa tulis ya, sesuai dengan nama lengkap kalian masing-masing. Kita masuk ke soal yang pertama nih. Di dalam sebuah kandang terdapat hewan bebek dan sapi. Inilah dikatakan dua variabel. Ada dua variabel, variabel bebek dan variabel sapi gitu ya. Oke, hewan bebek dan sapi sebanyak 20 ekor. Nah, 20 ekor ini nggak jelas ya, artinya bebek dan sapinya nggak tahu berapa. Yang kita tahu adalah jumlah dari mereka berdua adalah 20 ekor. Jumlah kakinya, kaki bebek dan kaki sapi itu dijumlah totalnya 56. Kira-kira kalian bisa nggak buat model matematikanya seperti apa? Setelah modelnya jadi, kalian bisa menentukan banyaknya bebek dan sapi dalam kandang tersebut. Nah, baik anak-anak, kita langsung mulai saja ya. Di sini kita menentukan model ya. Dalam menentukan model berarti satu kata per kata kita ada maknanya. Nah, di sinilah ya. Kita misalkan bebek sebagai X. Nah, nggak hanya X ya. Kalian bisa pakai A, B, C, D. Ya, kalian pilih sendiri hurufnya ya. Lalu nih sini sapi Y sebagai Y. Berarti model matematikanya nanti akan menjadi X ditambah Y sama dengan 20 gitu ya. Kita nggak tahu berapa bebeknya, kita nggak tahu juga berapa sapinya. Yang kita tahu penjumlahan antara mereka itu hasilnya adalah 20 gitu ya. Nah, itu yang pertama, kalimat yang pertama ya dari sini ya. Ada kata jumlah bebek dan sapi sebanyak 20 ekor. Itu maksudnya adalah X tambah Y sama dengan 20. Kita nggak tahu bebeknya berapa, kita nggak tahu sapinya berapa, yang kita tahu jumlah dari mereka adalah 20. Lalu yang kedua, jumlah kaki bebek dan sapi totalnya 56. Berarti kan kaki bebek kita tahu dong ada dua gitu ya. 2X berarti kan dua kaki bebek gitu ya. Lalu 4Y, 4 kaki sapi gitu. Nah, totalnya adalah 56 gitu. Nah, anak-anak, 2 dan 4 dan 56 itu bisa diperkecil. Sama-sama dibagi dua.
Nah, supaya persamaannya tidak terlalu besar gitu ya. Nah, kita bagi 2, nanti pindahkan ke sini. 2 bagi 2, 1, 4 bagi 2, 2 gitu ya. 56 dibagi 2, 28. Nah, gitu ya. Oke, biar rapi saya tulis lagi ya. Ini 2X, 2 kaki bebek ditambah 4 kaki sapi, totalnya 56. Kita perkecil 1 ya, 2 bagi 2, 1. 4 dibagi 2, 2. Dan 56 dibagi 2, 28. Anak-anak matematika itu harus adil ya. Jadi kalau dibagi 2, jadi semua elemennya harus dibagi 2 ya. Oke, kita lanjut lagi. Eh, untuk menentukan nilai Y berarti kita harus merubah X-nya ini sendirian nih. Kita mensubstitusi X-nya. Nah, di sini X-nya sendirian dan Y-nya di sini dipindahkan ke belakang jadi minus Y. Jadi nilai X itu setara dengan 20 dikurang Y. Gitu ya. Nanti kita substitusi ke dalam persamaan kedua. Persamaan kedua kan 1X gitu ya. Persamaan kedua kan 1X ditambah 2Y gitu kan. Sama dengan 28. Nah, 1. Nah, harusnya kan X. Nah, X-nya itu kita ganti sesuai diminta ini nih. X-nya kita ganti ini. Nah, jadi ini nggak ada lagi nih ya. X-nya nggak ada lagi gitu ya. Nah, berarti jadi lalu ini tetap plus 2Y. Nah, 1 dikali 20 itu hasilnya 20. 1 dikali Y min 1Y gitu ya. Ini tetap 2Y. Nah, sama-sama Y ini kan min 1 tambah 2 hasilnya 1Y ya. Karena utang 1 dibayar 2. Nah, 20-nya dipindah jadi minus 20 anak-anak. Jadi 1Y-nya 28 dikurang 20 hasilnya adalah 8. Jadi Y-nya dapat 8. Lalu yang kedua, gantian tadi kan X sendiri gitu kan X-nya, sekarang Y-nya yang sendirian nih. Berarti X-nya harus pindah ke sini jadi 20 dikurang X. Tapi nanti yang diganti Y-nya ya. Nah, nih diganti Y-nya jadi ini nih. Gitu ya. Oke, nanti kita masukkan di sini ya. 1X, persamaan keduanya kan 1X tambah 2Y ya. Nanti 1X ditambah 2. Nah, 2 kali Y-nya berubah jadi 20 kurang X gitu ya. Jadi di sini 1X ditambah 2 kali 20 kan 40 ya. Nanti minus 2X. Nah, jadi 1 dikurang 2 kan hasilnya minus 1 gitu ya. 28 nanti minus dikurang 40 karena 40-nya pindah gitu ya. Nanti minus 1X gitu ya. 28 dikurang 40 kan minus 12 ya. Minus 12. Berarti X-nya adalah 12. Karena minus dibagi minus kan plus. 12 dibagi 1, 12 gitu. Nah, berarti himpunan penyelesaian kita peroleh bahwa solusi atau himpunan penyelesaiannya itu X, Y ya. X dulu anak-anak. 12, kan X-nya 12. Baru Y-nya 8. Jangan terbalik ya. Berarti kesimpulannya karena tadi kita misalkan X-nya itu sebagai bebek, berarti 12-nya ada 12 bebek dan 8 ekor sapi. Anak-anak semua, karena ini sapi dan bebek jumlahnya 20, sudah pasti otomatis 12 dan 8 kan dijumlahkan 20. Meskipun ada angka lain gitu ya, misalkan bisa saja misalkan 10-10 gitu ya. Bebeknya 10, sapinya 10 kan 20 gitu. Tapi kakinya belum tentu 56 gitu kan. Karena kakinya kan ada yang 2, ada yang 4 gitu. Nah, yang cocok kakinya 2 dan 4 apa bebeknya adalah 12 dan sapinya 8 gitu ya. Gitu ya logikanya ya. Oke, permasalahan kedua dalam cerita di sini ada struk yang sobek. Intinya Andi dan Rita ini pergi ke Indo Apra gitu ya, membeli barang-barang yang sama. Dan si Andi itu membayar dan setelah membayar pulang struknya basah dan robek. Nah, dia nggak tahu nih berapa harga satuannya. Dia beli buku tulis dan pensil sama. Andi dan Rita juga sama yang dibeli, buku tulis dan pensil. Nggak tahu harga satuannya, yang dia tahu adalah jumlahnya, bayarnya. Dia 80, si Andi dan si Rita adalah 35.000 gitu ya. Nah, sementara si ada Gita nih yang mau beli juga, tapi dia belum beli gitu, pengen ke sana. Dia nanya sama Andi, kira-kira berapa harga satuannya, tapi robek. Nah, gimana cara membantunya? Nah, permasalahan inilah yang akan kita gunakan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, anak-anak kenapa dikatakan dua variabel? Karena ada dua variabel di sini, ada buku tulis dan pensil. Kita bisa misalkan buku tulisnya sebagai X dan pensilnya sebagai Y seperti yang ada di sini nih. Buku tulisnya sebagai X dan pensilnya nanti sebagai Y. Karena si Andi beli 2 buku berarti 2X dan pensilnya 3 berarti 3Y sama dengan totalnya 80.000. Gitu ya cara membuat modelnya. Nah, oke, kita langsung masuk aja ya. Kita contohkan.
Tadi Andi beli 2X, ya 2 buku dan 3 pensil, 3Y, totalnya ada 80.000. Sedangkan Rita 1 buku dan 1 pensil tadi di struknya ya. Nggak percaya coba kita lihat nih. Nah, totalnya 35.000. Nanti kita masukkan di sini karena memang nggak ada yang bisa diperkecil, langsung aja dimasukkan ke sini. 2X tambah 3Y, di sini 1 tambah 1 ya. Nah, anak-anak karena kita gunakan metode eliminasi di sini berarti harus ada yang dihilangkan. Nah, karena kita mau menentukan nilai Y, berarti X-nya harus dihilangkan nih. Nih, X yang di sini harus dihilangkan. Gimana caranya biar dia hilang? Dikurang. Cuma gimana dikurang? Kalau misalkan 2 dikurang 1 kan nggak hilang, hasilnya 1. Nah, supaya eh, bisa hilang harus sama ini. 2 sama satunya ini harus sama di depannya. Supaya kalau dikurang 0 gitu loh. Nah, gimana caranya biar sama? Nah, caranya ini kan 2 dan 1 nanti dikali dengan kebalikannya 1 dan 2. Kenapa? Karena 2 kali 1 kan hasilnya 2, sedangkan 1 kali 2 juga hasilnya 2 gitu ya. Logikanya seperti itu. Sekarang kita coba yuk. Nah, kita coba di sini 1 tadi ya. Nah, ini dikali 1, ini dikali 2. Jadi yang di atas, elemen yang di atas semua dikali 1 berarti sama ya. 2 kali 1 2, 3 kali 1 3, hasilnya 80.000. Sedangkan yang kedua 1 kali 2 2 gitu ya. Lalu 1 kali 2 juga masih 2. Nah, 35.000-nya dikali 2 70.000 gitu anak-anak. Nah, setelah sama di depannya baru kita bisa mengeliminasi si X nih anak-anak nih. Karena angkanya udah sama, ketika dikurang 2 dikurang 2 kan 0. Makanya hilang. Itu maksud eliminasi di sini. Nah, 3 dikurang 2 hasilnya 1. Nah, 80 kurang 70 hasilnya 10.000 gitu ya. Jadi di sini 1Y 80 dikurang 70.000 hasilnya 10.000. Berarti nanti Y-nya adalah 10.000 dibagi 1 ya, 10.000. Itu untuk menentukan nilai Y ya. Jadi X-nya dibuang. Nah, sekarang untuk menentukan nilai X, berarti Y-nya yang dieliminasi gitu. Nah, sekarang kita masukkan dulu persamaannya. 2X tambah 3Y 1X tambah 1Y. Nah, karena kita mau hilangin yang Y-nya, nih anak-anaknya. Ini kan 31 ya, berarti dikali dengan kebalikannya 1 dan 3 gitu. Ya, oke kita lanjut lagi. Berarti dikali 1 dikali 3 dikali 3. Yang di atas dikali 1 ya, berarti 2X ditambah 3Y hasilnya 80.000. Nah, yang bawah dikali 3. 1 kali 3 3, 1 kali 3 3 lagi. Nah, 35.000 dikali 3 itu 105. Nah, 105.000. Nah, sehingga di sini nanti Y-nya bisa kita eliminasi. 3 dikurang 3 habis ya 0. Jadi 2 dikurang 3 minus 1 nanti di sini. Ya. Nanti di sini minus 1 karena 2 dikurang 3. Kalau 3 kurang 2 baru 1. 80 dikurang 105 minus 25.000. Maaf, 25.000 minus 25.000. Jadi minus 25.000 dibagi minus 1 hasilnya 25.000. Nah, berarti kita dapat X dulu yang ditulis di sini 25.000, X-nya kan 25.000. Lalu Y-nya 10.000. Kesimpulannya karena X-nya kita misalkan tadi buku, berarti harga bukunya 25. Nah, harga bukunya 25. Harga pensilnya malah 10.000. Nah, mahal ya. Nah, kalau misalkan sudah ketahuan harga satuannya 25 dan 10.000, kita bisa menolong si Gita. Karena kita akan membeli 3 buku ya, 3X gitu ya, dan 5 pensil. Berarti kita tinggal isi deh 3 kali karena bukunya 25 ribuan ya tinggal tulis 3 kali 25.000 ditambah 5 kali 10.000. Gitu ya. 3 kali 25 75.000, 5 kali 10 50.000. Nah, totalnya adalah 125.000 rupiah. Gitu ya untuk materinya. Nah, oke, anak-anak di sini kalian bisa latihan di sini ada 4 soal cerita yang bisa kalian kerjakan di sini. Nomor 1 tadi sama kayak contoh yang tadi, cuma yang tadi ada struknya. Kalau ini cuma pakai kata-kata ya. Nanti kalian bikin modelnya di sini. Di sini ada keterangan bahwa X-nya itu pensil, dia-nya pulpen. Sehingga coba cari. Kalian tinggal pilih aja di sini. Ini misalkan model tadi yang 3 pensil 20 pen 8.500 yang mana? Misalkan yang ini checklist gitu ya.
Terus ini nanti yang 4 pensil, 21 pulpen yang mana modelnya apa yang ini, checklist aja, tinggal checklist. Nanti kalian cari di buku tulis, mau cara substitusi boleh, mau cara eliminasi juga boleh. Nah, kalian tinggal pilih nih pensilnya, nanti harga pensil satuannya berapa gitu ya, tinggal checklist aja. Nanti kira-kira kalau sudah tahu harga satuannya berapa harga pensil dan 2 pulpennya, tinggal di checklist lagi. Gampang kan? Nomor 2 juga begitu ya, sebuah stadion sepak bola berkapasitas 15.000 penonton. Harga tiket VIP dan harga tiket tribun gitu ya, VIP itu yang khusus gitu ya, tribun yang rame-rame gitu ya. Nah, itu beda harganya. Nanti kalian bisa buat di sini checklist-checklist aja gitu ya, kecuali yang terakhir nih kalian tinggal masukkan duitnya karena nggak cukup ya. Gitu ya. Itulah materi hari ini PJJ terakhir kita, penerapan dari sistem persamaan linear dua variabel. Saya yakin kalian semua bisa, selamat mengerjakan. Saya akhiri, sebelum diakhiri kita berdoa lagi. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Ini selesai, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu sampai sebelum jam 3 ya. Selamat mengerjakan.